Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam kondisi yang sehat serta dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa suatu halangan yang berarti. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana cara membuat RPP dalam format satu lembar sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, di mana guru tidak lagi dituntut untuk membuat RPP yang memuat 13 komponen yang dapat menghabiskan berlembar-lembar kertas. Saat ini, guru dapat membuat RPP yang lebih ringkas yang hanya memuat 3 komponen saja. Sedangkan komponen lainnya dapat dijadikan sebagai lampiran. Sehingga RPP dapat lebih ringkas dan dapat dibuat dalam hanya satu lembar saja. Namun, yang perlu diperhatikan di sini bukan berarti guru dilarang untuk membuat RPP yang lebih dari satu lembar. Semua tergantung dari kreativitas seorang guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Dalam surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 disebutkan bahwa komponen inti yang harus ada dalam sebuah RPP adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Sedangkan komponen yang lainnya dapat dijadikan sebagai pelengkap. Dalam surat edaran tersebut juga disebutkan bahwa guru secara individu atau kelompok dapat memilih, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk keberhasilan belajar siswa. Hal ini mempertegas bahwa tidak ada standar baku dalam format RPP yang harus dibuat. Seorang guru dapat berkreasi sebaik mungkin dalam mengembangkan sebuah RPP. Yang terpenting adalah 3 komponen inti harus ada dalam RPP tersebut. Dan tentunya RPP yang dibuat harus berkualitas. Sebagai contoh, format RPP satu lembar dapat disusun sebagai berikut. RPP dibagi menjadi 2 bagian. Sisi sebelah kiri berisi komponen pendukung seperti identitas RPP, strategi, pendekatan, dan model pembelajaran. Sebelah kanan berisi 3 komponen utama yang harus ada RPP. Dengan format seperti ini diharapkan tampilan RPP menjadi lebih menarik dan dapat menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Namun, tentunya guru tidak harus membuat format RPP yang seperti ini. Baiklah, kita lanjut bagaimana cara menyusun RPP satu lembar. Komponen pertama yang harus ada dalam RPP satu lembar adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berisi suatu pernyataan yang diharapkan dapat tercapai setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran. Kem dan David menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran merupakan suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan dari siswa. Upaya dalam merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu baik bagi guru maupun bagi siswa. Manfaat bagi guru misalnya, guru lebih mudah mengkomunikasikan maksud dan tujuan dan apa yang hendak dicapai dari kegiatan pembelajaran kepada siswa. Guru juga lebih mudah dalam menentukan media, menyusun bahan ajar, dan merancang kegiatan pembelajaran. Serta guru menjadi lebih mudah dalam mengadakan penilaian karena sudah memiliki panduan apa saja yang hendak dinilai dari perilaku siswa. Sedangkan manfaat bagi siswa diantaranya yaitu dengan mengetahui tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, siswa memiliki pedoman dan panduan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Lalu bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik? James dan Eva menegaskan bahwa rumusan tujuan pembelajaran harus dalam bentuk perilaku siswa yang dapat diukur, yang menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Dan berhubungan dengan perilaku yang dapat diukur sebagai tujuan pembelajaran,
para ahli sepakat untuk menggunakan pemikiran dari Bloom, di mana Bloom mengklasifikasikan perilaku individu ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah pertama yaitu ranah kognitif, yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual. Pada ranah kognitif, Bloom membagi menjadi 6 tingkatan, diawali dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian, pada tahun 2001, Anderson dan kawan-kawannya merevisi pemikiran dari Bloom tersebut, di mana pada ranah kognitif, Anderson membaginya menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Pada dimensi proses kognitif, Anderson mengubah urutan dari taksonomi Bloom menjadi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan sintesis. Dan pada umumnya diberikan pengkodean dengan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Sedangkan dimensi pengetahuan terdiri dari 4 kelompok, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Pada dimensi pengetahuan dapat diberikan pengkodean dengan K1, K2, K3, dan K4. Dalam membuat tujuan pembelajaran juga harus dilakukan dengan memperhatikan kriteria tertentu. James dan Eva mengajukan 2 kriteria dalam membuat tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran harus didasarkan pada preferensi nilai guru atau keyakinan guru mengenai apa yang penting dan seharusnya yang diajarkan kepada siswa, serta bagaimana cara pembelajarannya. Dan yang kedua yaitu melakukan analisis taksonomi perilaku seperti yang dikemukakan oleh Bloom. Tujuan pembelajaran juga harus dirumuskan dengan jelas dengan menggunakan tata bahasa yang baik sehingga mudah untuk dimengerti serta dicerna oleh orang lain. Dalam membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh James dan Eva, sebelum guru merumuskan tujuan pembelajaran, guru menentukan terlebih dahulu apa yang diinginkan dan diharapkan dari siswa setelah siswa mengikuti pelajaran. Untuk memudahkan dalam menganalisis taksonomi perilaku yang dapat diukur, guru dapat menggunakan matriks atau kombinasi dimensi proses kognitif dan pengetahuan seperti yang dikemukakan oleh Hare. Sebagai contoh, pada pelajaran teknik pemesinan bubut, materi teknik membubut eksentrik, guru menginginkan siswanya untuk dapat membubut eksentrik melalui prosedur yang benar. Dari apa yang diinginkan guru tadi, bahwa guru menginginkan siswanya dapat melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur. Kata kuncinya adalah melakukan. Dari gambar kombinasi proses kognitif dan pengetahuan, dapat diketahui bahwa level taksonomi dari apa yang diinginkan guru tadi terhadap siswanya yaitu pengetahuan prosedural atau K3 dengan capaian proses kognitif pada level penerapan atau C3. Setelah menentukan apa yang diinginkan dari siswa, guru selanjutnya melakukan analisis taksonomi perilaku dan menentukan konsideran atau menyusun tata bahasa yang baik agar tujuan pembelajaran yang dirancang mudah untuk dipahami oleh orang lain. Guru dapat menggunakan kata kerja yang sesuai atau sepadan dengan level proses kognitif menerapkan atau C3 atau yang sepadan dengan kata melakukan, seperti setelah mengikuti pelajaran materi teknik membubut eksentrik, diharapkan siswa mampu melakukan pembubutan eksentrik dengan prosedur yang benar. Contoh lain, pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pokok puisi, guru menginginkan siswanya mampu membuat atau menciptakan sebuah puisi. Maka dari matrik kombinasi proses kognitif dan pengetahuan
dapat diketahui bahwa taksonomi perilaku yang diharapkan adalah pengetahuan metakognitif pada level taksonomi mencipta atau K4C6. Dari daftar istilah pada proses kognitif mencipta, selanjutnya dapat disusun tujuan pembelajaran. Seperti setelah mempelajari materi puisi, siswa diharapkan mampu membuat puisi. Nah, begitulah cara menyusun tujuan pembelajaran. Baiklah, kita lanjutkan ke materi bagaimana cara membuat komponen RPP yang kedua, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Sebelum menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, guru harus memahami betul apa yang dimaksud dengan strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Karena keempat komponen tersebut sangat erat kaitannya dalam menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Guru juga harus paham bagaimana menentukan strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran nantinya dapat berjalan secara efektif. Setelah guru menentukan strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran, selanjutnya guru dapat merancang kegiatan pembelajaran, di mana secara garis besar kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 unsur, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif, serta mempersiapkan siswa agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Waktu dalam kegiatan pendahuluan sebaiknya tidak terlalu lama, yaitu berkisar antara 5-10 menit. Untuk itu, guru harus dapat melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan semaksimal mungkin agar pembelajaran menjadi kondusif. Kegiatan pendahuluan dapat terdiri dari pembukaan, persepsi, dan prasyarat. Kegiatan pembukaan bertujuan untuk menciptakan kesiapan belajar siswa. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru dapat melakukan dengan berbagai cara, seperti mengabsen siswa, memberikan motivasi kepada siswa agar siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran. Selanjutnya, guru dapat membantu atau membimbing siswa dalam mempersiapkan peralatan pembelajaran dan sumber belajar, serta guru juga dapat menciptakan suasana demokratis di mana guru menawarkan pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh siswa, atau dapat juga melakukan kontrak pembelajaran. Selanjutnya, setelah suasana kelas kondusif, guru dapat melakukan kegiatan persepsi. Persepsi dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyatukan dan mengasimilasi atau memadukan suatu pengalaman baru berdasarkan pengalaman lama yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa memiliki pemahaman atau penafsiran yang sama atau hampir sama tentang sesuatu. Sebagai contoh, ketika guru ingin menjelaskan mengenai ekosistem laut kepada anak yang belum pernah melihat laut, guru dapat menggambarkan terlebih dahulu mengenai laut dengan menggunakan contoh sungai atau danau yang pernah dilihat oleh siswa, dengan menambahkan penjelasan bahwa laut hampir sama seperti sungai atau danau, tetapi memiliki ukuran yang lebih luas, sehingga dengan mata telanjang kita tidak dapat melihat daratan di seberangnya. Dalam pendahuluan, guru juga dapat menggunakan untuk menyelidiki pengetahuan prasyarat yang dimiliki oleh siswa. Prasyarat merupakan pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa sebelum siswa menerima materi pelajaran selanjutnya. Sebagai contoh, ketika guru ingin memberikan materi pembelajaran membubut eksentrik, maka prasyaratnya yaitu siswa harus dapat menggunakan mesin bubut terlebih dahulu. Baru guru memberikan materi pelajaran mengenai membubut eksentrik.
Unsur kedua dalam kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti berisi mengenai langkah-langkah atau sintak pembelajaran yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Ketika menyusun langkah-langkah pembelajaran, tentunya harus disesuaikan dengan strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang ditentukan oleh guru. Unsur selanjutnya yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran adalah penutup. Kegiatan penutup digunakan oleh guru untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran. Dalam kegiatan penutup dapat dilakukan dalam bentuk membuat kesimpulan dari pembelajaran, melakukan refleksi atau evaluasi hasil belajar, dan memberikan tindak lanjut pembelajaran seperti memberikan tugas yang harus dikerjakan siswa di rumah. Itulah unsur-unsur yang ada dalam komponen kegiatan pembelajaran. Kita lanjut ke komponen ketiga yang harus ada dalam RPP 1 lembar, yaitu penilaian pembelajaran atau asesmen pembelajaran. Tujuan utama dari penilaian pembelajaran adalah untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai melalui serangkaian pengujian atau tes. Dalam RPP 1 lembar, karena tempat yang terbatas, komponen penilaian pembelajaran dapat dibuat dalam bentuk pernyataan bagaimana penilaian pembelajaran akan dilakukan. Sedangkan langkah-langkah atau bahan-bahan dalam melakukan evaluasi dapat dijadikan sebagai lampiran. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai pembuatan RPP format 1 lembar. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.